Dua media asal Malaysia, Makan Bola dan Semuanya Bola, menyoroti kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia U23. Sebelumnya Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, Timnas mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Media Semuanya Bola melaporkan hal ini melalui artikel berjudul, Piala Asia B23, rekor bersih 40 tahun Korea Selatan lebur di tangan Indonesia. Dilaporkan bagaimana untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos ke semifinal turnamen itu. Untuk pertama kalinya Sang Garuda berhasil lolos ke babak semifinal setelah sukses mengalahkan Korea Selatan U23 pada babak semifinal turnamen di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, demikian laporan media tersebut. Pada laga tersebut, Indonesia berhasil merebut satu slot ke babak semifinal dengan membukukan kemenangan di adu penalti dengan hasil 11-10 setelah masing-masing bermain imbang 2-2 di laga sebenarnya, katanya. Media ini juga menyebutkan rekor bersih Korsel selama 40 tahun ke pentas Olimpiade harus dijegal oleh Indonesia. Digunakan kata-kata seperti Indonesia merusak sejarah. Tradisi mereka yang selalu lolos ke pentas Olimpiade, akhirnya dirusak oleh Indonesia dan tentunya akan tercatat dalam sejarah sepak bola tanah air di kalangan pecinta sepak bola di sana, tambah media tersebut. Sementara media Makan Bola menyoroti bagaimana Malaysia harus mencontoh Indonesia. Ini terlihat dalam melalui artikel berjudul, Indonesia dominasi perlawanan tewaskan Korea, Malaysia wajar contohi jiran. Berdasarkan statistik pertandingan AFC kemarin, Indonesia berhasil melancarkan 21 percobaan dengan 5 diantaranya tepat sasaran sedangkan lawan hanya mencatatkan 2 percobaan akurat sepanjang 120 menit, lapor media tersebut. Sang Garuda menguasai 53% pertandingan dan hanya mengoleksi 2 kartu kuning dengan Taeguk Warriors dihukum 3 kartu kuning dan 1 kartu merah, tambahnya. Keberhasilan wakil Asia Tenggara ini patut menjadi pembelajaran bermanfaat bagi Malaysia yang harus menelan kenyataan saat terdampar di babak penyisihan grup. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti di perempat final Piala Asia U23. Salah satu momen yang menarik perhatian yang disorot netizen adalah saat Justin Hubner menjadi eksekutor kelima saat adu penalti. Tendangan Hubner berhasil diblok kiper Korsel, Baek Jong-bum. Pemain negeri Gingseng dan para suporternya sudah melakukan selebrasi karena berarti mereka menang 5-4, dan pertandingan berakhir. Baek Jong-beom sudah merayakan keberhasilan tersebut, begitu juga pemain-pemain Korea Selatan lainnya. Namun wasit Shaun Evans belum memutuskan pertandingan berakhir. Ia berkomunikasi dengan wasit VAR. Dalam komunikasi tersebut, Shaun Evans akhirnya memutuskan penalti Hubner harus diulang. Penalti Hubner dinyatakan harus diulang lantaran kiper Baek Jong-beom melakukan pelanggaran saat menghadang bola. Dua kaki Baek Jong-beom terbukti sudah maju dan tidak menginjak garis saat bola ditendang Hubner. Dalam aturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, saat penalti dilakukan dan bola ditendang, salah satu kaki kiper atau keduanya mesti menyentuh garis. Karenanya yang dilakukan Baek Jong-beom adalah pelanggaran dan penalti mesti diulang. Justin Hubner sendiri sudah menangis saat tendangan penaltinya ke arah kanan kiper berhasil diblok kiper lawan. Ia langsung menutup mukanya dan menggaruk kepala. Tatapan matanya menatap sedih ke arah yang kosong. Tentu sudah terbayang bahwa ia akan menjadi kambing hitam kegagalan Timnas Indonesia U23. Namun kemudian Shaun Evans meminta penalti Justin Hubner diulang. Dia melihat ada pergerakan yang salah dari kiper Korsel sebelum menepis tendangan Justin Hubner. Penalti pun diulang. Hubner dengan mata yang masih berkaca-kaca, sehabis menangis bersiap dengan penuh konsentrasi. Tendangan kaki kirinya melesakkan bola ke arah kanan gawang tanpa bisa diblok kiper. Kali ia bisa menuntaskan tugasnya dengan baik. Para pemain Korsel yang sempat melakukan selebrasi terdiam, seolah tidak percaya atas apa yang terjadi.
timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong meminta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah mematahkan rekor lolos tim negeri ginseng ke Olimpiade. Korea Selatan tersingkir dari persaingan merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Tim muda Taeguk Warriors kalah lewat adu penalti dengan skor 10-11 dari timnas U23 Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Dengan kekalahan itu, Korea Selatan gagal melaju ke Olimpiade. Sebelumnya Korea Selatan selalu lolos ke Olimpiade berturut-turut sejak 1998 hingga 2020. Sementara, timnas U23 Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia U23. Tim besutan Shin Tae-yong itu adalah debutan di turnamen tersebut dan berhasil melaju ke semifinal. Shin Tae-yong minta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah hentikan rekor lolos ke Olimpiade. Saya berusaha angkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia. Satu kemenangan lagi, timnas U23 Indonesia akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong menyesal karena telah menghentikan rekor negaranya sendiri. Jujur perasaan saya adalah jika Korea melaju untuk ke-10 kalinya berturut-turut, itu akan menjadi rekor yang tidak akan pernah dipecahkan di dunia, kata Shin Tae-yong. Saya juga mencapai 8 kelolosan berturut-turut di stadion ini. Saya ini pelatih membuat rekor. Saya sangat menyesal telah memecahkan rekor tersebut. Bukan impian saya jika sepak bola Indonesia bisa ikut Piala Dunia jika kedepannya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan menantang lagi bersama tim nasional Korea, ujar Shin Tae-yong. Lebih lanjut ia meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan. Akan tetapi ia menjelaskan bahwa ia berusaha membuat nama Korea Selatan harum di Indonesia. Saya minta maaf kepada rakyat Republik Korea. Saya benar-benar minta maaf. Dunia kompetisi dingin, kata Shin Tae-yong. Saya benar-benar minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagi rakyat. Namun, saya berusaha keras untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia, ujarnya.